Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Nama Sidam. Yang saya hormati Bapak dosen, yang saya banggakan teman-teman para mahasiswa. Marilah kita haturkan rasa angayu bagi kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkerto warenugrahanya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat baik dan jasmani maupun rohani. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya menyampaikan Dharma Wacana yang berjudul Karma Pala. Pada kesempatan hari ini, saya mengangkat topik ajaran hukum karma atau karma pala, karena masih ada sahabat kurang memahami dengan karma pala. Para mahasiswa yang berbahagia, seringkali kita melihat di masyarakat saudara kita yang berbuat tidak baik tetap beruntung atau senang, sedangkan saudara kita yang sering berbuat baik malahan hidupnya susah, bahkan sering dicemooh. Di dalam kitab Slokantara 68 ada menyebutkan karma pala, ngaran ikan pahalaning gawe halayu, yang artinya karma pala artinya akibat atau buah dari perbuatan buruk maupun baik, sebagaimana sudah menjadi hukum karma pala, segala sebab pasti membawa akibat. Contohnya, jika kita menanam bibit salak, maka buah salaklah yang kita petik, bukan buah durian. Hukum karma ini sangat berpengaruh terhadap baik buruknya semua makhluk sesuai dengan perbuatan baik dan perbuatan buruknya yang dilakukan semasa hidup. Hukum karma dapat menentukan seseorang itu hidup bahagia atau menderita lahir batin. Jadi setiap orang yang berbuat baik pasti akan menerima hasil dari perbuatan baiknya. Demikian juga sebaliknya. Setiap orang yang berbuat buruk pula akan ia terima. Para mahasiswa yang saya kasihi, pahala atau hasil dari perbuatan itu tidak selalu langsung dapat dirasakan atau dinikmati. Ada yang dirasakan seketika, ada yang di kemudian hari, dan ada juga yang dinikmati di kehidupan yang akan datang. Bahkan karma pala kita di masa kehidupan yang lalu bisa pula pahalanya yang dinikmati dalam kehidupan masa kini. Dalam ajaran Hindu ada 3 konsep karma pala, yaitu sancita. Yang pertama, sancita karma pala. Hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis, pahalanya dinikmati dan masih merupakan sisa yang menentukan kehidupan kita sekarang. Contohnya, di kehidupan lalu kita menjadi koruptor, pahalanya belum sempat dinikmati, maka di kehidupan sekaranglah semua pahala akan dinikmati. Entah terlahir sebagai seseorang gelandangan atau sulit mendapatkan pekerjaan dan sengsara. Yang kedua itu ada prabda karma pala. Hasil perbuatan kita di kehidupan sekarang yang pahalanya diterima atau dinikmati habis di kehidupan sekarang juga. Contoh, kita memukul teman, tiba-tiba pada saat pulang Anda jatuh dari motor. Salah satu pahala kita yang langsung dinikmati. Yang ketiga ada kriya nama karma pala. Hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat sehingga harus diterima pada kehidupan yang akan datang. Contohnya, di kehidupan sekarang kita menjadi orang yang baik dan kita meninggal sebelum bisa menikmati hasil dari kebaikan kita, dan di kehidupan selanjutnya kita akan terlahir di keluarga yang berkecukupan, tampan atau cantik, di mana tidak ada penderitaan yang dialami. Para mahasiswa yang berbahagia, jadi cepat atau lambat dalam kehidupan sekarang atau nanti, segala hasil perbuatan itu
pasti membuahkan hasil dan pasti akan diterima, karena hal itu sudah merupakan hukum sebab akibat. Di dalam Weda Warspati Tattwa 3 disebutkan wasana, artinya bahwa semua perbuatan yang telah dilakukan di dunia ini orang akan mengecap akibat perbuatannya di alam lain. Pada kelahiran nanti, apakah itu akibat yang baik atau akibat yang buruk, apa saja perbuatan yang dilakukannya, pada akhirnya semua itu akan menghasilkan buah. Hal ini seperti periuk yang diisikan kemenyan. Walaupun kemenyannya sudah habis dan periuknya dicuci bersih, tetap saja masih ada bau kemenyan yang melekat pada periuk tersebut. Dan inilah yang disebut wasana. Seperti juga halnya dengan karma wasana, ia ada pada Atman, ia melekat padanya, ia mewarnai Atman. Jelasnya dengan itu seseorang tidak perlu sedih atau menyesali orang lain karena mengalami penderitaan, atau tidak perlu sombong karena mengalami kebahagiaan. Karena sebenarnya saat sekarang yang paling sulit di mana ia mengalami penderitaan, hendaknya tidak mengeluh dan tetap berjalan di kebenaran. Begitu juga hal yang mengalami kesombongan dan modal kebahagiaan yang diterima sekarang agar nantinya bisa menemukan kebahagiaan yang utama, yaitu moksatam. Para mahasiswa yang berbahagia, dapat saya simpulkan hakikat karma pala sebagai hukum sebab akibat ini bahwa sesuatu sebab pasti akan membawa akibat dalam menjalani hidup. Agar selalu berpijak pada kebenaran atau dharma dan menjalani bahwa dalam setiap apa yang kita lakukan di dunia ini selalu terikat oleh hukum sebab akibat atau yang disebut dengan hukum karma pala, di mana sebab perbuatan baik atau subha karma ataupun buruk atau asubha karma yang kita lakukan akan kita petik hasilnya dan kita pertanggungjawabkan di kehidupan setelah mati, yaitu di surga dan di neraka sendiri. Agar terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hendaknya kita semua selalu mendasarkan setiap perbuatan kita pada ajaran agama dan dharma, sehingga terciptalah kehidupan yang harmonis, selaras, rukun, dan damai. Demikian dharma wacana yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.